Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah sistem keputusan membahas tentang bisnis intelligence ya, ataupun kecerdasan bisnis. Nah, kalau di program studi informasi sebenarnya mata kuliah kecerdasan bisnis itu ada sendiri. Jadi karena memang merupakan bagian dari kecerdasan bisnis, jadi sekalian saya bahas di sini untuk sedikit overview ya. Jadi kalau kita belajar tentang business intelligence atau kecerdasan bisnis, yang jelas kita sebaiknya memahami dulu konsep yang ada dalam business intelligence. Kemudian kita mengimplementasikannya, lalu kita melakukan perpaduan, baik itu teknologi dan metode, untuk memperkaya pembuatan keputusan di dalam organisasi, baik itu laba ataupun nirlaba, dari tingkat operasional sampai dengan ke arah strategis. Nah, kemudian sistem mendukung keputusan. Apa itu keputusan? Keputusan sesuatu yang harus diambil, sesuatu yang objektif, sesuatu yang harus diputuskan, suatu tindakan, suatu kegiatan. Ya, jadi teman-teman mungkin mengingat ya di pertemuan pertama kedua kita itu sudah dibahas apa itu sistem, apa itu keputusan, apa itu pendukung keputusan. Lalu, kenapa harus ada sistem pendukung keputusan? Tujuannya apa? Outputnya bagaimana? Bagaimana melakukan? Bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan yang objektif? Itu harusnya sudah terjawab lebih dulu. Karena kita sudah melewati penjelasan tentang apa, bagaimana, dan harusnya seperti apa di sistem pendukung keputusan. Kalau misalnya lupa, boleh dilihat-lihat lagi videonya ya, boleh ditonton lagi videonya. Berikutnya di sini ada data. Teman-teman, data itu begitu penting. Data itu harus digali, ada penggalian data mining, kemudian data yang digali kemudian kita ekstrak, kemudian kita saring, yang paling penting saja, kemudian kita validasi dulu keakuratannya. Setelah kita punya validasi data yang akurat, baru kita analisis data itu. Nah, data yang sudah terolah sedemikian rupa, itulah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi. Nah, di sini data itu adalah koleksi dari fakta, pengukuran, dan statistik. Jadi dia masih raw, masih mentah. Kemudian data yang telah diorganisasi, tadi ya, telah disaring, tadi divalidasi, itu kan menjadi informasi. Dia telah diorganisasi dalam cara tertentu agar bermakna. Jadi penting bagi si penerima. Misalnya kita mau mengetahui siapa saja atau berapa banyak persentase mahasiswa sistem informasi yang lulusnya tepat waktu. Kita punya banyak data, nama, NIM, nama mata kuliah, SKS, jumlah SKS yang diambil, IPK, gitu ya. Semester aktif, non-aktif, seperti itu. Nah, tapi itu masih berupa data. Apakah semuanya penting? Apakah semuanya digunakan? Nah, dari sekian data itu kemudian kita saring, kita validasi, sehingga menjadi sebuah informasi yang telah diorganisasi dalam cara tertentu agar bermakna bagi penerima. Jadi dalam artinya lain, informasi itu adalah data yang terorganisir dan terproses dengan akurat. Kemudian ada lagi namanya pengetahuan. Kalau sudah jadi informasi, dia akan jadi pengetahuan. Pengetahuan itu adalah informasi yang diketahui, disadari oleh seseorang. Tapi tidak terbatas hanya pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan itu luas ya. Bisa jadi dia gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan itu bisa terlihat pada saat seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contoh pengetahuan. Ketika seseorang mencicipi masakan yang baru, ia akan mendapat pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Karena baru pertama kali ya,
Dia mencicipi masakan, kemudian dapat pengetahuan. Oh, makanan ini bentuknya seperti ini, rasanya begini, aromanya begini. Dan ketika kita sudah punya pengetahuan sebelumnya tentang masakan itu, bisa kita melihat garam, kita udah bisa merasakan asin. Ketika kita melihat gula, kita udah bisa melihat, oh ini pasti manis. Padahal kita belum coba gitu. Tapi karena kita pernah sebelumnya punya pengetahuan, kita mencoba merasakan gula, ya kita ketika kedua kalinya melihat gula, kita akan langsung merasa gula ini pasti manis gitu. Lalu apa hubungannya data, informasi, dan pengetahuan? Di sini bisa dilihat ya dalam gambar ini. Data diproses menjadi informasi. Informasi yang relevan dan ditindaklanjuti akan menjadi sebuah pengetahuan. Oke. Jadi tidak bisa data langsung berubah menjadi pengetahuan. Data itu harus disaring, harus divalidasi, harus dianalisis. Jadi melalui pemrosesan. Tadi data di sini ya. Nah ini dia. Ada ekstrak, saring, validasi, analisis. Ekstrak, saring, validasi, analisis. Itu namanya proses, barulah dia menjadi informasi. Nah, ketika informasi itu memang relevan, memang harus ditindaklanjuti, memang berguna, maka barulah dia menjadi pengetahuan. Dari mana data itu berasal? Dari dalam, dari luar, dari diri sendiri, dari orang lain, ya, dari produk perusahaan sendiri, jasa, keahlian, catatan, dari luar perusahaan. Tujuannya apa data itu? Tujuannya semakin banyak data untuk menambah efektivitas keputusan. Kalian bisa menyebutkan dari mana data lagi berasal? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Berikutnya, pengumpulan data. Ada yang pengamatan langsung, observasi, datang langsung ke lapangan lihat. Ada yang survei. Ada yang wawancara, bertanya langsung. Ada yang pakai kuesioner, beta testing. Ada yang studi literatur, membaca jurnal, buku. Ada lagi selain yang tertera di sini untuk mengumpulkan data? Di sini kita datang langsung, kita survei, kita bertanya kepada pihak yang akan diwawancara, kita melakukan kuesioner, kita kasih angket, ya beta testing, kemudian kita studi literatur, membaca jurnal, buku, artikel, dan sebagainya. Kalau ada lagi bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian bisnis itu erat dengan kualitas data. Jadi keputusan kita dalam menentukan masa depan bisnis itu erat dengan kualitas data. Pengambilan keputusan untuk bisnis. Kalau datanya valid, maka akan berguna dalam otomatisasi entry data. Masukkan datanya tentu otomatis. Kemudian data yang valid itu akan meyakinkan keamanan data dan juga validasinya. Kemudian data on time, data tepat waktu. Gimana caranya? Kita menggunakan web untuk mendapatkan data yang tepat gitu. Kemudian bisa melakukan modifikasi sistem. Berikutnya, data itu harus ada kapanpun. Jadi data itu harus tersedia, available. Sehingga kita nantinya bisa memprediksi data yang akan kita perlukan di masa depan. Kemudian kita bisa mengira-ngira, mengestimasi data baru apa yang kita perlukan. Berikutnya, bagaimana kalau kualitas datanya ini meragukan? Ada masukan, ada migrasi, ada harapan, ada ketersediaan data eksternal, ada kesalahan sistem. Kenapa kualitas data itu bisa meragukan? Yang pertama dari masukannya, dari entry-nya. Tadi proses pengambilan datanya benar tidak? Proses wawancaranya benar tidak? Pengamatannya sesuai tidak? Kemudian migrasi pada saat pemindahan dari satu data ke data lain, benar tidak? Kemudian harapannya yang dibangun seperti apa? Sesuai tidak dengan data yang kita punya? Kemudian, apakah tersedia data eksternal untuk mendukung data atau penelitian? Atau informasi atau pengetahuan yang kita inginkan? Kemudian, ada lagi tuh kesalahan sistem. Datanya kita sudah olah, tapi ternyata sistemnya salah gitu. Jadi, sehingga menyebabkan kualitas data itu meragukan. Ada lagi kah yang membuat kualitas data meragukan? Juga bisa dituliskan di kolom komentar ya. Berikutnya, bagaimana kita tahu data itu berkualitas atau tidak?
Yang pertama, kita bisa lihat dari sisi kontekstual. Relevan tidak? Terus dia memiliki added value atau nilai tambah. Terus apakah data itu punya batasan waktu? Berikutnya, apakah data itu lengkap? Berikutnya, seberapa banyak datanya? Nah, ciri data berkualitas yang kedua adalah intrinsik. Harusnya data itu akurat. Yang kedua, data itu harusnya tidak memihak, objektif. Kemampuan berikutnya dari data itu harus dapat dipercaya, memiliki reputasi. Bahwa data itu memang ketika diambil memang valid, akurat. Berikutnya, aksesibilitas. Data harus mudah diakses. Data harus mudah diambil. Berikutnya, ciri data berkualitas yang keempat adalah representasi. Seberapa pun banyak data, seberapa pun lengkapnya data, data itu harus dapat diinterpretasikan sehingga mudah dipahami, sehingga tepat, sehingga konsisten. Jadi data itu mudah dipahami. Sebab kalau datanya banyak tapi sulit dipahami juga tidak bisa jadi data yang berkualitas gitu. Sehingga data yang kita miliki harus punya kemampuan untuk bisa dengan mudah diinterpretasikan, mudah dipahami, tepat direpresentasikan dan juga bersifat konsisten. Berikutnya di sini business intelligence atau kecerdasan bisnis. Dia itu yang pertama ada proses. Tadi ya dari data, informasi, pengetahuan. Kemudian menjadi arsitektur. Kemudian ada juga teknologi. Nah, proses arsitektur dan teknologi ini mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna atau penting. Kemudian mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Bisnis itu harus menghasilkan profit atau income. Profit itu keuntungan ya. Keuntungan dari income yang dimiliki. Lalu, apa sebenarnya hubungan data dengan kecerdasan bisnis? Yes, silahkan dijawab di kolom komentar. Tadi kita udah tahu ya, data itu melalui berbagai proses. Tadi ada di validasi, ada di analisis, sehingga menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan. Kenapa data jadi sangat penting dengan kecerdasan bisnis? Sehingga kita memang perlu memilih data yang benar-benar akurat, benar-benar data yang bermakna, sehingga tidak salah dalam menentukan keputusan dalam kecerdasan bisnis. Begitu ya. Saya tunggu jawaban dari teman-teman semuanya. Baik di kolom komentar ataupun di forum. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.